Salam jumpa bersama Kakak Astin, Kakak Rio di sini. di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Sinar Kasih. Sinar Kasih, bersinar memancarkan kasih. Oke adik-adik, kakak pengasuh yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, adik-adik semua dalam keadaan baik. Itu semua karena siapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus. Ya benar, karena Tuhan Yesus katong bisa mengikuti sekolah minggu di saat ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu di saat ini, kakak pengasuh minta kakak Eka untuk berdoa untuk katong semua. Adik-adik lipat tangan, duduk tenang, lalu naikkan hati untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ketiganya yang esa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Kami mohon Engkau mari datang berkati seluruh kehidupan kami Bapa, biar semuanya mau jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik di rumah duduk tenang, karena kita mau memulai sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Lalu kita sama-sama memuji Tuhan. Ya adik-adik, kakak pengasuh undang adik-adik berdiri lalu ketong memuji Tuhan, lagu tiada berkesudahan, menyanyi dengan penuh riang gembira. Ya adik-adik semua, kita menyanyi bersama-sama. Semua tepuk tangan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi dengan semangat adik-adik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Siapa baik? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ikut kakak pengasuh Tuhan gerakan. Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik adik-adik. Adik-adik yang manis, masih semangat? Kalau masih semangat, Kakak Rio masih semangat. Semangat dong kakak. Kalau masih semangat, siapkan Alkitab. Lalu kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak tahu, tapi sebelum katong membaca firman Tuhan, katong menyanyi satu lagu le dulu. Lagu apa kakak? Yesus yang termanis buat jiwaku. Adik-adik tenangkan hati, lalu siapkan diri katong mau menyanyi lagu ini. Adik-adik harus menyanyi dengan sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis
kakak. Kalau masih semangat, siapkan Alkitab. Lalu kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan berkati firman ini bagi kami, biar kami dapat melakukannya dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Adik-adik di rumah, pembacaan kita di saat ini terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan berakhir dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi pembacaan kita terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan berakhir sampai ayat yang ke-9. Yang begini bunyinya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Halo adik-adik di rumah, masih semangat? Kalau masih semangat, duduk yang manis ya, karena kita akan bercerita tentang lahirnya Gereja Protestan Maluku serta Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Halo adik-adik di rumah. Di sini ada Bapak Pendeta, Clencia Haya, Kakak Rio. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang lahirnya Gereja Protestan Maluku dan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Ya adik-adik, di saat ini kita sebagai warga Gereja Protestan Maluku merayakan hari ulang tahun GPM. Nah, berbicara tentang Gereja Protestan Maluku, kira-kira Bapak Pendeta mungkin Beta bisa tanya sedikit sejarah terbentuknya Gereja Protestan Maluku ini bagaimana latar belakang sehingga GPM ini berdiri. Kira-kira mungkin Bapak Pendeta bisa bercerita sedikit. Iya, adik-adik di rumah dan kemudian kakak-kakak yang di studio. Jadi GPM memang merupakan sebuah gereja yang cukup tua di Asia Tenggara, dan wilayah GPM ketika dia lahir pertama kali adalah wilayah yang sama seperti yang ada saat ini di beberapa klasis yang ada di Gereja Protestan Maluku. Sebelum ada GPM dikenal dengan sebutan Gereja Protestan Indonesia di Maluku yang dipimpin oleh seorang pendeta, dan wilayah pelayanannya disebut Resort Kependetaan Amboina. Nah, seperti itu, jadi Resort Kependetaan Amboina. Jadi waktu itu pusat daripada GPM itu bukan di Ambon, tetapi ada di Jakarta. Nah, adik-adik, seperti yang telah dijelaskan Bapak Pendeta, jadi GPM itu tidak kayaknya yang terbentuk mudah apa Bapak Pendeta ya. Jadi memang ada gejolak-gejolak yang terjadi pada saat itu. Berarti masih resort, belum sinode? Belum. Jadi waktu itu dia masih berpusat di Jakarta, sehingga biaya-biaya pelayanan seperti gaji pendeta semuanya masih berpusat di Jakarta. Jadi waktu itu GPM merupakan bagian dari Gereja Protestan Indonesia. Ya. Oh, jadi Bapak Pendeta, ketika gereja di bawah pemerintahan ini, apa memang semua tanggung jawab pelayanannya itu dibiayai oleh pemerintah ataukah memang bagaimana? Iya, betul. Karena memang gereja dibiayai oleh pemerintah, makanya memang yang terjadi adalah corak kepemimpinan yang agak kaku, yang berbeda daripada corak kepemimpinan gereja seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Dan seperti yang kakak-kakak ketahui, ya, bahwa corak kepemimpinan gereja adalah gembala, di mana pimpinan gereja selalu bertindak sebagai seorang gembala yang memimpin dan menuntun, bukan memerintah. Nanti kita lihat bahwa karena proses kepemimpinan yang kaku ini akan terjadi beberapa hal yang diprotes oleh umat, dan seterusnya menjadi cikal bakal akhirnya Gereja Protestan. Oh, gitu. Jadi semua apa yang dilakukan itu diturunkan dari
dari pemerintah Ya, dan dilakukan oleh pendeta-pendeta sehingga gereja itu tidak dia tidak apa kakak Aus kira-kira bahasanya? tidak berkesinambungan gitu. Jadi Tidak kalau independensi. Iya, Ya, seperti itu. tidak mandiri. Tidak mandiri, ya. Sangat bergantung kepada pola kepemimpinan tertentu yang cenderung hierarkis, otoriter, dan tidak memberikan kesempatan, peluang untuk misalnya pendeta-pendeta lokal berkembang, dan juga pikiran-pikiran teologis tertentu yang memang kontekstual di lingkup Gereja Protestan Maluku yang tentunya berbeda dengan wilayah GPI yang lainnya, seperti itu. Jadi GPI ini skopnya untuk seluruh Indonesia. Ya, ada beberapa gereja di Indonesia yang kemudian masuk dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Indonesia. Oh iya. Oke Bang Pendeta. Jadi setelah GPM memisahkan diri dari GPM, lalu apa yang kemudian terjadi lagi Bang Pendeta? Ya, catatan sejarah mencatat begini, pada tahun 1933 di Jakarta ditetapkan pemisahan GPI dari negara secara administrasi. Tetapi untuk masalah keuangan ditangguhkan. Jadi secara administratif dipisahkan, tetapi keuangan, biaya pelayanan masih ditanggung oleh pusat di Jakarta. Nah, itu dilanjutkan dengan sidang protosinode 5 September 1935. Dibicarakan tentang penyerahan kepemimpinan kependetaan GPI Resort Amboina kepada pimpinan Badan Pekerja Sinode GPM. Nah, upacaranya dilakukan besoknya 6 September 1935 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya Gereja Protestan Maluku. Begitu. Jadi Bapak Ya. Pendeta, sebagai gereja yang baru dan mandiri ini, kira-kira ada tantangan atau pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan atau tidak? Ya, betul. Kalau bicara tentang sebuah gereja sebagai lembaga yang kemudian baru berpisah daripada induknya, GPM berpisah dari GPI, maka tentunya ada tantangan-tantangan yang mesti dihadapi. Tantangan apa kira-kira Kak? Yang pasti pertama manusianya. Berarti sumber daya. Apalagi Karena pada saat itu mungkin orang Indonesia sendiri belum orang mengenyam Maluku. orang Maluku Iya. sendiri belum Mengenyam mengenyam pendidikan yang tinggi ya. Iya, pendidikan Belum mampu teologi. untuk mengelola Baik itu keuangan. keuangan, kelembagaannya pun. Iya. Iya. Pekabaran Injil. Mungkin kakak-kakak pernah dengar dulu istilah guru Injil. Oh, Oh, peninjil. Ya, belum dikenal istilah pendeta, sehingga rata-rata mereka yang kemudian ada di jemaat memberitakan Injil adalah mereka yang punya kerelaan, motivasi, semangat, tetapi terkadang tidak dibarengi dengan pendidikan teologi yang cukup seperti itu. Ya, jadi masalah sumber daya. Jadi mungkin lebih yang simpelnya untuk disampaikan ke anak-anak bahwa tanggal 6 September 1935 Heeh. itu lahirnya Gereja Gereja Protestan Protestan Maluku itu dikarenakan ada keresahan dari masyarakat pada saat itu. umat ya, umat Karena memang merasa gereja Protestan Indonesia kabupatennya ya, GPI. GPI Gereja Protestan Indonesia. itu masih di bawah pemerintahan. Ya bawah mungkin seperti itu adik-adik. Lebih simpelnya mungkin biar Iya. Pak Pendeta mungkin bisa adik bisa Iya. mencerna begitu ya. Iya, Oke. Pembentukan GPM. Nah, kalau begitu contoh konkret seperti apa dalam proses penginjilan ini kira-kira ada atau tidak? Iya, untuk ke gereja yang baru memisahkan diri dan belajar untuk mandiri, maka hal yang sangat penting adalah bagaimana kemudian generasi penerus daripada gereja itu dia bertumbuh dalam pengenalan Injil yang benar. Jadi, Oh jadi itu ini cikal bakal kalau sing salah ini artinya menurut Ya. beta saja kalau sing salah ini merupakan cikal bakal lahirnya sekolah minggu begitu ya, kayaknya betul, begitu. betul Kakak Rio. Jadi karena Gereja Protestan Maluku memandang penting untuk membentuk kader-kader gereja dengan pengenalan Injil yang benar, maka beberapa ibu-ibu dari Jemaat Bethel di Ambon pada tanggal 16 Desember 1956 mereka membentuk suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anak-anak. Oh iya. Anak-anak. Berarti Adik-adik yang di Adik-adik di rumah, rumah. jadi tadi seperti yang Bapak Pendeta sampaikan bahwa
latar belakang berdirinya sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil itu dari ibu-ibu. Jadi katong harus mengapresiasi katong Ibu yang ada di mama-mama. Ibu-ibu ini mereka membentuk perkumpulan anak-anak ini supaya anak-anak ini dibentuk menjadi pecinta-pecinta Injil gitu. Jadi tunas Pekabaran Injil. Nah, sekarang yang kita kenal sebagai sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Jadi kalau dibilang anak-anak SMTPI Jemaat Sinar Kasih, kita tahu oh sejarah lahirnya kita dulu dari ibu-ibu yang punya perhatian kepada anak-anak supaya mereka menjadi pecinta-pecinta Injil. Mereka membentuk sebuah perkumpulan dan mendidik anak-anak di situ. Diajarkan tentang Injil. Bapak Pendeta, kalau begitu misalnya kalau Injil sekarang ibu-ibu sudah ini untuk proses penginjilan ini, kalau Ya. misalnya Injil yang menghidupkan atau Injil yang menyatukan itu kayak bagaimana? Iya, benar. Jadi bicara tentang Injil kan luas. Pertama-tama kita tahu bahwa Injil adalah kabar kesukaan, kabar keselamatan Allah kepada manusia. Allah begitu mengasihi manusia, mengasihi kakak Rio mengasihi kakak Au mengasihi Bapak Pendeta, kita saling mengasihi. Karena seperti yang dikatakan bahwa Injil adalah kabar sukacita, Allah mengasihi manusia, menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus, dan kemudian kita meneladani Allah itu dengan kita yang tadi saling mengasihi. Saling mengasihi. Berarti adik-adik yang di rumah, katong harus saling mengasihi. Begitu Pak Pendeta. Betul. Itu yang Jadi dikatakan. itu Dengan siapa saja? Ya, bahkan dengan musuh sekalipun. Iya, bahkan dengan musuh sekalipun ada juga harus mengasihi. Kakak jangan-jangan di rumah nih ada yang masih marah sama temannya gitu. Adik-adik yang di rumah masih marah atau tidak? Kalau saat ini adik-adik masih marah, cobalah untuk berdamai dengan sesama. Coba kita seperti kita Iya. gini. Ya. Gini adik-adik. Kita udah cuci tangan, Iya. jadi boleh pegang tangan. Ya. Iya, adik-adik sudah lihat kan? Iya. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa Injil adalah kabar kesukaan. Jadi dia harus membawa sukacita. Dia harus menyatukan. Kenapa mesti menyatukan? Kak Mario tahu nggak? Gereja Protestan Maluku adalah gereja yang terdiri dari begitu banyak suku-suku. ya. Lalu gereja Protestan Maluku juga merupakan gereja yang wilayah pelayanannya adalah wilayah kepulauan. Oh, Pak Pendeta sebelum atau masuk sampai situ, kalau boleh tahu artinya GPM ini hanya di Maluku saja ataukah ada di Gereja Protestan Maluku dia hanya ada di Maluku dan Maluku Utara. Jadi begitu adik-adik. Adik-adik, Kakak Mario betul. Jadi karena gereja Protestan Maluku terdiri dari begitu banyak sub-sub-suku, lalu terdiri dari wilayah pelayanannya terdiri daripada begitu banyak pulau-pulau ya, maka ada begitu banyak ragam budaya, bahasa. Hal-hal ini apabila tidak diperhatikan, maka keragaman itu bisa saja menjadi benih-benih perpecahan, konflik. Mario dari mana? Kalau Asalnya dari mana? kakak dari Ambon, Pak Pendeta. Dari Biliboi. Kakak dari mana, Kak? Kalau kakak dari Saumlaki, Tanimbar. Iya, adik-adik ada yang di rumah pasti ada yang dari Aru. Dari mana lagi? Tanimbar, dari Tepa, Kisar. Bahkan ada adik-adik yang dari luar Maluku tetapi karena berdiam di Maluku, mungkin dari Manado, dari Jawa, dari Batak. Ini katong dipersatukan. Iya, di gereja Protestan Maluku. Itulah yang dikatakan bahwa Injil mesti menyatukan kita dalam kasih Kristus. Berarti adik-adik sudah tahu toh? Adik-adik sudah tahu bahwa memang Injil ini dia menyatukan kita. Berbagai macam ras, kita tetap dipersatukan menjadi satu. Nah, adik-adik sudah tahu dari penjelasan dari Bapak Pendeta tadi, Kakak Mario, adik-adik sudah tahu berdirinya GPM tanggal berapa berdirinya GPM tanggal berapa? Tanggal berapa, Kak Mario? Kakak Mario tanggal berapa? 6 September. 1935. Iya. Iya. Sekarang Tanya ke Tanya, kau, tanya, Kak. kira-kira Kak kau. Nah, tadi Pak Pendeta sudah jelaskan kalau cikal bakal lahirnya sekolah minggu tuh itu karena apa sih menurut kakak? Dipercayai oleh ibu-ibu Oh iya. di gereja Betel. Ambon. Ambon. Itu tanggal berapa Tanggal kira-kira? berapa? kakak pasti lupa.
tanggal 21 Desember. Tahun berapa Kakak Mario coba? Pak Pendeta yang jawab. Tahun 1956. Boleh tepuk tangan adik-adik yang ada di rumah ya. Iya. Berarti adik-adik yang di rumah sudah tahu kan untuk sejarah lahirnya Gereja Protestan Maluku, tetapi juga Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Jadi kalau adik-adik di rumah ada yang tanya, katakan seperti kalau lahirnya Gereja Protestan, saat ini kita merayakan ulang tahun yang keberapa Kakak Mario? 85 kakak. 85, berarti adik-adik di rumah sudah tahu kan? Nah, kalau adik-adik semua sudah tahu, intinya adalah ketika kita belajar di sekolah minggu, kita di Gereja Protestan Maluku, kita mengambil contoh Injil yang apa itu? Menghidupkan dan menyatukan. Oke, kalau gitu Pesan. Bapak Pendeta, harapan kira-kira untuk Katong punya hari ulang tahun GPM yang ke-85, kira-kira harapan dari Bapak Pendeta untuk Katong gereja ke depan ini. Bapak Pendeta jangan dulu, mulai dari Kakak Mario. Kira-kira Kakak Mario berharap apa nih? Gereja Protestan Maluku umur 85 tahun ya. Sudah cukup tua toh Kak? Paling tua Bapak Pendeta. Jadi sebenarnya kita mesti sudah bertumbuh, sudah menghasilkan banyak hal, tapi pasti ada kekurangan yang ingin kita perbaiki. Apa kira-kira Kak? Kalau dari Kak Mario sendiri, Mario mengharapkan supaya yang seperti disampaikan tadi Bapak Pendeta bahwa tunas-tunas pekabaran Injil, artinya lewat ulang tahun yang ke-85 adik-adik yang di rumah bisa menjadi generasi-generasi muda yang memberitakan Injil. Jadi bukan untuk katong punya kalangan sendiri, tapi untuk semua orang. Ya mungkin seperti itu. Bukan dengan katong punya perbuatan saja, bukan dengan katong perkataan saja, tapi dengan katong perbuatan juga adik-adik. Jadi itu harapan dari kakak. Kira-kira kalau Bapak Pendeta harapan kakak dulu, gitu kakak dulu. Kalau kakak punya harapan, adik-adik usia yang 85 itu bukan usia yang paling muda loh Kakak Mario, pasti usia yang sudah sangat tua. Nah, harapannya adalah di usia yang lebih dewasa ini, Gereja Protestan Maluku menjadi gereja yang lebih mampu lagi. Lalu kemudian yang tunas-tunas muda ini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah lebih semangat agar supaya ketika menjalankan Injil, adik-adik lebih kuat untuk menghadapi tantangan maupun rintangan dari luar. Oke, kalau gitu Bapak Pendeta katong belum dengar dari Bapak Pendeta ya. Kalau Bapak Pendeta lebih khusus. Iya. Bapak boleh zoom yang ini, zoom ini. Nah, sinar kasih. Bersinar memancarkan kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang apa harapan kita di HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85 secara khusus nih, karena ini siaran Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat Sinar Kasih. Maka dari jemaat ini kita berharap para pengasuh, anak-anak, para pelayan seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat Sinar Kasih akan menjadi pribadi-pribadi yang setia mengabarkan Injil dengan setia bersinar, memancarkan kasih. Tapi sebelum itu, Bapak Pendeta terima kasih untuk penjelasan. Kakak pengasuh jadi ingat, atau pun jargon ada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta tahu kasih belum tahu. Tadi belum diajarkan. Kalau gitu sama-sama. Atau sama-sama kakak Bisa. Coba kakak katong kasih contoh buat Bapak Pendeta dulu. Oke, berdiri ke dulu. Berdiri. Oke, berdiri ya. Iya. Coba kakak kata dua latihan dulu, habis itu baru Bapak Pendeta. Iya, bisa. Jadi pertama begini kah? Iya. Oke, Kakak Maria siap? Siap. Bapak Pendeta ikut ya. Sinar kasih, bersinar memancarkan kasih. Begitu ya. Iya. Ulangi lah, adik-adik yang di rumah bisa ikut. Susah Bapak. Susah tapi adik-adik kayaknya lebih jago. Oke. Kalian sama berdiri. Adik-adik yang di rumah yang sementara duduk berdiri ya. Semangat. Lalu kita sama-sama. Adik-adik sudah siap? Kakak Maria siap? Siap. Kita sudah siap? Siap. Ya. Tangannya di depan gini. Sinar kasih, bersinar memancarkan kasih. Ulang. Sekali lagi. Iya. Kita belum kompak. Iya. Sekali lagi ya. 1. Jadi kakak kau bilang sinar kasih, lalu kita dan Bapak Pendeta baru bersinar memancarkan kasih. Oke, sip. Oke, sip. Sinar kasih, bersinar memancarkan kasih. Iya, beri tepuk tangan. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk. Bapak Pendeta, Kakak Mario boleh duduk. Oke, Bapak Pendeta mungkin ketua rasa ketua punya percakapan boleh sharing bersama, boleh selesai karena sudah berbicara berbagai macam hal tentang latar belakang dan sejarah
dari GPM maupun sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Kita minta banyak terima kasih Pak Pendeta. Iya. Tapi sebelum kita menutup kita perjumpaan sekaligus kita menutup kita ibadah di sana, kita minta Pak Pendeta untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah dalam Tuhan Yesus yang merupakan kepala gereja, termasuk di dalamnya kepala gereja Protestan Maluku. Kami bersyukur untuk penambahan 1 tahun usia bagi gereja Protestan Maluku. Biarlah gereja Tuhan tetap setia untuk mengabarkan Injil secara khusus kami yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan di Maluku ini, Tuhan, yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama di dalam kehidupan kami di Jemaat Sinar Kasih, bersama-sama kakak-kakak pengasuh, anak-anak asuh yang ada di rumah. Kami mau supaya menjadi pribadi-pribadi yang mengabarkan Injil, yang menyatukan Injil yang menghidupkan dengan terus-menerus memancarkan kasih Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Kami meminta untuk tugas dan tanggung jawab itu berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberkati kami semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Adik-adik yang ada di rumah, kita boleh selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu di saat ini. Jangan lupa minggu depan katong akan kembali lagi, dan biarlah apa yang katong cakapkan di saat ini, katong ibadahkan saat ini dapat adik-adik lakukan di rumah. Selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Shalom. 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 Berawal dari keinginan kuat kaum Ibu Kristen Bethel Jemaat Kota Ambon yang merasa prihatin dengan kondisi gereja Tuhan saat itu, maka dengan kesadaran penuh mereka merasa terpanggil untuk membentuk suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anak-anak, dengan satu tujuan, agar anak-anak ini dibina dan dididik kepada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pencinta-pencinta pekabaran Injil, dengan satu harapan agar kelak anak-anak ini tidak berlaku seperti pemimpin-pemimpin gereja pada zaman itu yang menggabungkan politik dalam tiap pelayanan mereka. Sampai pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1956, merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan Tunas Pekabaran Injil, yang kemudian seiring berjalannya waktu berubah namanya menjadi Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yang setiap tahunnya kita merayakannya sebagai hari ulang tahun Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Perjalanan gereja yang panjang tak henti-hentinya mendapat hambatan dan rintangan dari waktu ke waktu. Bahkan sampai saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19, gereja terpaksa ditutup. Namun, itu semua tidak menyurutkan semangat untuk tetap melayani. Berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Gereja Tuhan dituntut untuk lebih giat dan giat lagi dalam mewartakan Injil kebenaran Tuhan. Bersama semua elemen gereja saat ini, kita dituntut untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, baik oleh majelis jemaat, pengasuh, bahkan anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil, secara bahu-membahu, tanpa memandang keberadaan kita, tanpa memandang usia, tanpa memandang asal kita, suku kita, dan juga status sosial kita. Kini
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah. Kita semua dituntut untuk bergerak dan terus bergerak dalam mewartakan Injil kebenaran Tuhan dan dalam mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dalam seluruh kehidupan kita. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Memikat hatiku. Kita telah mengalami dan menyaksikan tangan Tuhan yang menyertai Gereja Protestan Maluku melintasi sejarah, melewati masa-masa sulit dan pergumulan yang terus berlanjut di tengah ancaman pandemi virus yang melanda dunia. Dan atas perkenan Tuhan Yesus Kepala Gereja, maka hari ini 6 September 2020, Gereja Protestan Maluku merayakan ulang tahun yang ke-85. Gembira ulang tahun ini semoga memberi spirit bagi para pelayan dan saksi-saksi Kristus untuk melaksanakan panggilan misi koinonia, marturia, diakonia, dan oikonomia dalam derap Sun Hodos berjalan bersama-sama. Dirgahayu Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku. Shalom. Beta, Pendeta Nyonya Lini Kalupun. Harapan Beta bagi GPM di hari ulang tahun yang ke-85 tahun. Semoga GPM tetap dan terus hidup dan bergerak untuk menghadirkan misi kerajaan Allah di dunia, di Maluku dan Maluku Utara. GPM tetap hidup, menjunjung dan membelah hak-hak orang yang lemah, orang yang ditindas dan terpinggirkan, serta menegakkan kebenaran, keadilan untuk kemanusiaan yang adil dan sejahtera. Semoga di hari ulang tahun GPM yang ke-85 tahun di hari ini, semoga GPM tetap eksis. Dirgahayu GPM yang ke-85 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun. Kiranya tetap bertumbuh dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di bumi Maluku dan Maluku Utara. Tuhan senantiasa memberkati Gereja Protestan Maluku. Dalam menyambut HUT Gereja Protestan Maluku ke-85 6 September 2020, maka diharapkan semua umat Tuhan, warga Gereja Protestan Maluku mesti menjadi sosok yang dapat menampilkan wajah Allah di bumi, terlebih khusus anak-anak sekolah minggu, tunas pekabaran Injil. Mereka pun diharapkan menjadi tiang-tiang dan penyangga gereja ini ke depan. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Shalom. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, tetap bertumbuh, berkembang, dan menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Kami, SMTPI, Sektor Getsemani,
mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Tuhan Yesus memberkati. Beta Gede. Mengucapkan yang ke-85. Yes! Kami SMTPI Sektor Penyiar Jemaat Sinar Kasih Dobo mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Shalom! Kami SMTPI Sektor 1 mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Nyalakan terus api Injil Di Maluku. Kami keluarga besar SMTPI Sektor Talenta mengucapkan Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Jayalah GPM. Kami pengasuh dan anak-anak sekolah minggu Sektor Sion mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-85. Sinar kasih, bersinar memancarkan kasih. Kami anak dan remaja sektor Eklesia Jemaat GPM Sinar Kasih mengucapkan selamat ulang tahun GPM yang ke-85. Tuhan Yesus memberkati. Kami SMTPI Sektor Gilgal mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Tuhan Yesus memberkati. Ku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itulah moto GPM. Shalom. Kami anak-anak sekolah minggu sektor Kalvari Jemaat Sinar Kasih mengucapkan Dirgahayu GPM yang ke-85. Shalom. Dirgahayu GPM yang ke-85 tahun. Beta anak dan remaja Gereja Protestan Maluku, generasi gereja yang berharga, penerus iman Kristen GPM. Beta hidup berpulang-pulang, memegang pesisir. Beta hidup dalam persaudaraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Walaupun dunia selalu tergelora, beta tetap pada Gereja Protestan Maluku. Tuhan bimbinglah beta agar menjadi GPM yang sejati. Kata dan perbuatan sekarang sampai selama-lamanya. Beta bangga menjadi warga GPM, tetap teguh beriman kepada Tuhan.